Halo para sobat gudang desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Agenda Sista ada yang ingat dengan video ini? Atau malah ada yang kenal Gede gara-gara nonton video yang satu ini? Video yang udah Gede upload lebih dari 1 tahun lalu ini sudah ditonton oleh 2 juta orang loh kak. Maka dari itu hari ini Gede mohon izin, Gede akan renovasi rumah 6x10 ini menjadi 2 lantai. Kira-kira menjadi seperti apa? Kita mulai dari bagian tampak depannya. Nah, ini adalah tampak depan rumahnya setelah Gede renovasi menjadi 2 lantai. Nanti untuk sobat Gede yang belum nonton versi 1 lantai bisa klik link di atas ini ya. Untuk data-data rumahnya berdiri di atas lahan 60 meter persegi. Luas bangunannya jadi 95 meter persegi. Dan untuk budget membangunnya dari nol adalah 340 sampai 380 juta. Nah sekarang Gede mau kasih lihat bagian denahnya dan Gede akan jelaskan perubahan-perubahan yang udah Gede buat. Ini adalah denah awalnya memiliki 2 buah kamar tidur dengan ruangan tengah yang besar di mana di dalamnya ada ruangan duduk dan area dapur. Kalau di bagian desain yang baru, area ruangan tengahnya ini Gede rubah. Di bagian ruangan tengah akan hanya ada ruangan duduk, sementara area dapurnya Gede pindahin ke bagian belakang. Untuk kamar tidur anak yang kedua, Gede ubah untuk menjadi area tangga yang akan membawa Agenda Sista ke lantai 2-nya. Dan di lantai 2 akan ada 2 buah kamar tidur, 1 area ruangan keluarga lagi, dan ada area laundrynya. Untuk Agenda Sista yang mungkin bingung, jangan khawatir, nanti saat kita melihat bagian interiornya akan Gede jelaskan lagi. Berlanjut ke bagian desain atapnya, pada video kali ini Gede menggunakan desain atap limasan atau atap perisai yang Gede padukan dengan kanopi kaca yang berasal dari bagian atas ruangan makan di rumah kali ini. Di samping kanopi kacanya, itu adalah area laundrynya. Nah sekarang kita lihat lebih detail lagi bagian tampak depannya. Membutuhkan desain rumah 2 lantai di pemukiman yang padat penduduk yang bisa terlihat elegan namun tidak terlalu berlebihan. Ini adalah konsep desain rumah yang Gede angkat hari ini. Oleh karena itu, pada rumah kali ini Gede menggunakan perpaduan warna cat outdoor yang berwarna putih atau bisa juga Agenda Sista gunakan warna abu-abu muda yang Gede padukan dengan pemasangan dinding batu alam sebagai aksen di bagian tampak depannya. Kalau Agenda Sista lihat, tepat di bagian luar dari dinding lantai 2, di sini Gede menggunakan pasangan batu alam yang Gede kombinasikan dengan list-list beton berwarna putih. Tepat di bagian sampingnya, ini ada jendela sudut yang bisa membuat tampak depan rumah Agenda Sista menjadi lebih keren. Apalagi di sampingnya akan ada area balkonnya tuh. Nanti kita lihat ya kak. Sementara untuk penampakan bagian lantai dasarnya, ini masih sama seperti yang di video sebelumnya. Mungkin kalau di kenyataannya Agenda Sista misalkan bisa cat ulang lagi dindingnya atau bisa poles lagi bagian pasangan dinding batu alamnya. Oh iya, untuk jendela sudutnya apabila di daerah Agenda Sista lebih mudah menggunakan kayu, itu boleh diganti ya kak, tinggal disesuaikan saja warna catnya. Nah, tepat di bagian depan rumah masih sama seperti dulu, masih ada area taman yang Gede buat dengan ukuran 3 x 1 meter, di mana tepat di bagian sampingnya akan ada sirkulasi utama yang akan membawa Agenda Sista menuju ke bagian teras, di mana tepat di bagian samping kanannya akan ada area taman lagi yang Gede buat dengan ukuran 3 x 2 meter. Kemudian tepat di bagian atas terasnya masih seperti desain yang dulu juga, ada bukaan kaca di bagian atasnya yang membuat area teras yang memiliki ukuran 3 x 2 meter ini tetap terang pada saat siang hari. Nah setelah kita melihat bagian terasnya, saatnya kita masuk ke dalam dan lihat bagian interiornya kak. Ada yang mau Gede jelaskan sedikit nih. Tahun lalu, sesaat Agenda Sista masuk ke rumah ini akan diterima di ruangan tamu yang Gede desain seperti ini. Sekarang karena sudah lewat lebih dari 1 tahun, Gede ingin ubah bagian interiornya menjadi seperti ini. Gede berikan pasangan wallpaper di salah satu dinding ruangan tamu ini, dan juga Gede ganti furniturnya dengan menggunakan 3 buah kursi 1 seat. 3 buah kursi ini cukup untuk memenuhi kebutuhan Agenda Sista menerima tamu di bagian ruangan tamunya. Sementara untuk cat dindingnya pun Gede ganti dengan warna krem. Tadinya kalau nggak salah Gede gunakan warna biru deh kak. Nah dari arah ruangan tamunya kita akan menuju ke bagian ruangan utama. Nah ini Gede tunjukkan dulu desain ruang utama yang Gede buat tahun lalu. Untuk ukurannya adalah 3 x 4,5 meter. Saat itu Gede menggabungkan antara ruangan duduk keluarga yang tepat berdampingan dengan area dapur di desain rumahnya. Gede baca di kolom komentar, Kak Gede apa nggak takut asapnya jadi kemana-mana? Nah maka dari itu pada desain video kali ini karena kita ingin renovasi, sekalian Gede pindahin dapurnya ke bagian belakang dan area ruang utamanya menjadi seperti ini nih kak.
Setelah direnovasi dengan mengurangkan 1 meter bagian panjangnya dari 4,5 jadi 3,5, area ruangan tengah ini GD khususkan sebagai ruangan duduk keluarga. Karena tadi udah diambil 1 meter, bagian sisa yang ada di belakang menjadi lebih besar, sehingga bisa GD jadikan sebagai area dapur, area taman, sekaligus area makan di desain rumahnya. Gimana kak? Lebih oke kan sekarang karena dapurnya udah GD geser ke bagian belakang rumah. Nah selanjutnya ya kak, GD mau kasih lihat nih, ada satu ruangan lagi yang GD bongkar untuk menyesuaikan desain rumahnya menjadi 2 lantai. Ruangan itu adalah kamar tidur anak yang dulu GD desain berada di bagian belakang kanan rumah. Kamar tidur anaknya ini GD bongkar dan GD ubah menjadi area tangga yang akan membawa Agana Sista menuju ke lantai 2. Di mana tepat di bagian bawah tangga ada ruangan yang terbentuk, GD ubah dan GD alih fungsikan menjadi area musolanya. Untuk posisi kamar mandi, posisi wastafel, maupun posisi ruangan tamu ini masih persis sama seperti di video yang lalu. Nah sekarang di sebelah kiri kamera Agana Sista bisa lihat itu adalah pintu yang dulunya akan membawa Agana Sista menuju ke kamar tidur utama. Kamar yang berada di bagian depan kiri rumah ini GD desain dengan ukuran 3 x 3 meter. Kalau pada video renovasi hari ini, kamar yang di depan ini tidak mengalami perubahan karena baik ukuran dan posisinya sudah oke. Mungkin hanya fungsinya saja yang berubah. Karena kamar tidur utamanya GD akan pindahkan ke lantai 2-nya. Kamar yang ada di lantai dasar ini bisa Agana Sista gunakan untuk kamar tidur orang tua terkasih. Atau bisa juga untuk kamar tidur tamu, disesuaikan lagi nanti dengan kebutuhan ya. Nah setelah kita melihat area ruangan tengah, area kamar tidur, sekarang GD mau ajak Agana Sista untuk melihat area dapur yang baru kita renovasi. Kira-kira seperti apa nih area dapurnya? Yuk langsung aja sama-sama kita lihat. Memiliki bukaan di bagian atasnya, tepatnya di bagian atas dari meja makannya. Ini adalah area dapur yang sudah kita renov. Untuk ukuran total ruangannya ini adalah 3 x 2,5 meter, di mana di sini GD bagi untuk area meja makan dan area lemari dapurnya. Area yang berada di bagian belakang ini selain untuk area dapur dan ruangan makan, juga berguna sebagai arah bukaan dari arah ruangan tangganya, juga dari arah musola yang ada di bagian bawah tangga. Nah, setelah kita melihat area yang ada di belakang ini, sekarang GD mau ajak Agana Sista untuk kembali dulu masuk ke dalam untuk melihat area kamar mandi sebelum kita nanti akan menuju ke bagian atas. Dari arah belakang, Agana Sista belok ke kanan, ini akan menemui area kamar mandi, di mana di bagian depannya GD sudah sediakan satu spot untuk area wastafel, sehingga kalau Agana Sista mau cuci tangan tidak perlu masuk ke dalam kamar mandinya. Untuk ukuran kamar mandinya adalah 1,5 x 1,5 meter, dilengkapi dengan shower dan juga kloset duduk. Nah, seperti yang tadi GD katakan, tepat di bagian samping dari kamar mandi ini adalah ruangan tangga untuk menuju ke lantai 2 yang tadinya adalah kamar tidur anak. Secara keseluruhan, area tangga yang baru terbentuk ini memiliki total ukuran 3 meter x 2,5 meter, di mana di bagian bawahnya terbentuk suatu ruangan yang pada video kali ini GD jadikan area musolanya. Nah, GD punya alternatif penataan lantai dasarnya nih. Bagaimana kalau seluruh jendela, pintu dan dinding-dindingnya dihilangkan dan kita anut sistem open space. Penggunaan sistem open space membuat suasana di lantai dasarnya ini terasa menjadi lebih luas loh. Menurut Agana Sista bagaimana? Pakai sekat atau enggak? Coba komen di bawah. Nah, setelah kita melihat area tangganya, berarti keseluruhan ruangan yang ada di lantai dasar sudah GD kasih lihat. Dan sekarang GD mau ajak Agana Sista untuk melihat lantai 2-nya kak. Udah gak sabar nih. Rumah 6x10 yang sudah viral sejak tahun lalu ini akhirnya memperoleh renovasi menjadi 2 lantai. Seperti Agana Sista lihat, sekarang kita sedang berada di area tangga yang memiliki banyak bukaan dari arah sampingnya. Ini yang di sebelah kiri adalah bukaan dari arah ruangan laundry. Nanti kita akan lihat ke sana. Sesaat Agana Sista naik dari lantai dasar akan menemui satu buah meja konsol, di mana ini sebagai aksen di bagian depan kamar mandinya. Agana Sista bisa juga ganti meja ini dengan kredensa untuk menyimpan keperluan dari kamar mandi yang ada di sebelahnya. Untuk ukuran kamar mandi ini persis sama dengan yang di bawahnya, yaitu 1,5 x 1,5 meter. Nah, dari arah kamar mandinya, kita akan berlanjut ke ruangan berikutnya, yaitu area ruangan duduk keluarga yang tentunya privasinya lebih oke nih, karena khusus untuk penghuni aja.
Ruangan keluarga yang berada di atas ini GD buat dengan ukuran 3 x 3,5 meter. Kalau Aganda Sista lihat ukurannya, ruangan keluarga ini berdiri persis di bagian atas dari ruangan keluarga yang ada di bawah. Tepat di bagian belakang dari meja TV, itu akan ada kamar tidur utama yang baru. Di di sebelah kanan kamera adalah pintu yang akan membawa Aganda Sista ke kamar tidur anaknya. Kalau GD putar kameranya kak, tepat di bagian belakang sofa, akan ada akses yang akan membawa Aganda Sista ke area ruangan cuci dan jemurnya. Nah, berarti GD kan udah jelaskan ya kak, semua ruangan yang ada di lantai 2 posisi-posisinya. Seperti biasa, sekarang kita lihat satu-satu. Kita mulai dulu dari bagian belakang, yaitu dari bagian ruangan laundrynya. Baru nanti kita lihat area kamar-kamar tidurnya. Untuk area laundry ini GD desain tepat berada di bagian atas dari dapurnya. Maka dari itu tepat di bagian depan area laundrynya ini ada kanopi kaca yang merupakan bukaan dari arah ruangan makan yang ada di bagian bawahnya. Dari arah ruangan laundry kita kembali masuk ke dalam dan kita akan lihat langsung menuju ke kamar tidur anak yang baru. Untuk kamar tidur anak yang berada di lantai 2 ini GD desain memanjang. Untuk ukuran pasnya adalah 3 meter x 2 meter, sudah dilengkapi banyak bukaan mengarah ke bagian depannya. Ini kalau GD putar kameranya Aganda Sista bisa lihat ini ada 2 buah bukaan jendela yang mengarah ke bagian depan. Salah satunya sebenarnya bukaan jendelanya ini mengarah ke bagian balkon. Apabila Aganda Sista ingin memberikan akses ke balkon melalui kamar tidur anak ini, jendela yang mengarah ke balkon boleh diganti dengan pintu ya kak. Dari arah kamar tidur anaknya langsung aja GD mau ajak Aganda Sista untuk melihat kamar tidur utama yang baru ini. Untuk ukurannya adalah 3 x 3 meter, posisinya persis di atas kamar tidur utama yang lama. Di sini GD mendesain kamar tidur yang baru dengan satu buah ranjang ukuran 1,80 meter yang dilengkapi dengan lemari wardrobe yang cukup besar di bagian sampingnya. Seperti biasa, apabila memungkinkan, Aganda Sista boleh tambahkan bukaan yang mengarah ke bagian samping rumah. Rumah 2 lantai dengan kamar tidur utama di atas tentunya akan lebih oke kalau kita manfaatkan ada satu spot untuk area balkonnya. Tepat dari arah ruangan tidur utama ini, kalau Aganda Sista menuju ke bagian sisi arah kanan rumah, akan ada satu buah area balkon yang bisa Aganda Sista manfaatkan untuk menghirup udara di pagi hari atau sekedar duduk di bagian balkon ini. Untuk ukurannya sendiri adalah 1 meter x 3 meter. Itu yang tepat di bagian samping dari pintu menuju ke balkon adalah jendela dari kamar tidur anak. Apabila Aganda Sista ingin memberikan akses dari kamar tidur anak, tambahkan pintunya di area situ ya kak. Nah, setelah kita melihat area balkonnya, berarti keseluruhan video renovasi rumah 6x10 yang GD upload tahun lalu sudah GD jelaskan. Semoga video ini bisa lebih lagi menambah inspirasi untuk para sobat gudang desain yang memiliki ukuran yang sama. Dan supaya lebih lengkap lagi, ini GD berikan juga 2 link ke video desain rumah 6x10 2 lantai yang lainnya. Siapa tahu malah ketemu yang cocok. Terima kasih ya Aganda Sista sudah menonton sampai habis. Bantu like videonya jika dirasa bermanfaat dan bantu bagikan video ini ke teman-teman yang lain yang kiranya membutuhkan. Mohon maaf kalau GD ada kekurangan. Terima kasih, sampai ketemu lagi kak di video selanjutnya. Bye.